Tahukah Anda, 6 kebiasaan minum air yang paling sering dilakukan lansia justru bisa diam-diam merusak kesehatan, meskipun terlihat sepele dan biasa saja. Dalam video kali ini, mari kita bahas satu persatu kebiasaan tersebut, mulai dari yang paling sering dianggap remeh, sampai yang diam-diam bisa membebani jantung, ginjal, bahkan membuat tidur malam Anda tidak lagi nyenyak. Jika Anda merasa video seperti ini bermanfaat, mari berikan like, dan silakan subscribe agar Anda tidak melewatkan informasi penting lainnya. Salah satu kebiasaan minum air yang paling sering dilakukan oleh lansia adalah hanya minum saat merasa haus. Ini tampak logis, karena tubuh biasanya memberi sinyal ketika membutuhkan air. Tapi di usia lanjut, kepekaan terhadap rasa haus cenderung menurun. Sinyal yang biasanya muncul cepat, kini datang lebih lambat atau bahkan tidak terasa sama sekali. Akibatnya, tubuh bisa kekurangan cairan secara perlahan namun terus-menerus, tanpa gejala yang jelas. Beberapa orang mengira mereka cukup minum karena tidak merasa haus, padahal keluhan seperti cepat lelah, sembelit, atau kepala terasa ringan bisa jadi pertanda bahwa tubuh mereka sedang dehidrasi ringan. Di sini, penting untuk mengubah cara pandang. Minum air sebaiknya tidak berdasarkan rasa haus semata, melainkan dijadikan sebagai rutinitas. Minum 1 gelas setelah bangun tidur, beberapa teguk di pertengahan pagi, siang, sore, dan malam hari. Dengan cara ini, tubuh akan selalu mendapat pasokan air yang cukup tanpa harus menunggu sinyal yang mungkin tidak datang. Banyak orang yang mulai mencoba kebiasaan ini melaporkan bahwa mereka merasa lebih segar, lebih bertenaga, dan tidak mudah pusing. Sebelum kita lanjutkan, silakan tulis di komentar, Anda menonton video ini dari daerah mana dan usia Anda berapa. Kami senang sekali bisa tahu siapa saja yang ikut belajar bersama di sini. Kebiasaan lain yang perlu diperhatikan adalah minum terlalu banyak air dalam satu waktu. Ini sering terjadi ketika seseorang lupa minum sepanjang hari, lalu mencoba mengejar ketertinggalan dengan minum 2 atau 3 gelas sekaligus, biasanya menjelang sore atau malam. Kebiasaan ini justru menyulitkan tubuh. Setelah usia 60-an, ginjal dan jantung bekerja dengan kapasitas yang lebih hati-hati. Memberi beban cairan besar sekaligus bisa menyebabkan tubuh terganggu keseimbangannya. Beberapa orang bahkan mengalami rasa mual, perut kembung, dan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Padahal tubuh lebih senang jika cairan masuk perlahan-lahan dan teratur. Seperti napas yang ritmis, air pun sebaiknya masuk secara berkala. Meneguk air setiap 1 atau 2 jam jauh lebih baik dibanding menenggak 2 gelas sekaligus. Dengan cara ini, tubuh tidak hanya lebih tenang dalam menyerap air, tapi juga menjaga keseimbangan elektrolit, tekanan darah, dan kualitas tidur. Bicara soal tidur, banyak lansia yang memilih untuk berhenti minum air sejak sore atau malam hari. Alasannya jelas, mereka ingin menghindari bolak-balik ke kamar mandi di malam hari, yang bisa mengganggu tidur atau bahkan meningkatkan risiko jatuh. Pilihan ini memang bisa dimengerti. Tapi, menghentikan asupan cairan terlalu awal juga menyimpan risiko yang tak kalah serius. Saat kita tidur, tubuh sebenarnya tidak ikut beristirahat sepenuhnya. Jantung tetap memompa, otak menyimpan memori, dan sel-sel di seluruh tubuh sedang sibuk melakukan perbaikan. Semua proses ini butuh air. Jika Anda tidur dalam keadaan kurang cairan, pagi harinya bisa muncul keluhan seperti mulut kering, jantung berdebar, atau kepala terasa ringan dan berkunang-kunang. Beberapa orang merasa jauh lebih baik hanya dengan minum setengah gelas air sebelum tidur, atau menyediakan air di dekat tempat tidur untuk berjaga-jaga. Ini bukan soal banyaknya, tapi soal cukupnya. Yang penting bukan menghentikan air sepenuhnya, tapi menemukan jumlah dan waktu yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda sendiri. Selanjutnya, kebiasaan yang sering dianggap sepele tapi bisa berdampak besar. Mengganti air putih dengan teh, kopi, atau jus. Minuman ini memang terasa lebih enak, dan sudah menjadi bagian dari kebiasaan harian banyak orang. Tapi sayangnya, tubuh tidak memperlakukan semua cairan dengan cara yang sama. Teh dan kopi, terutama yang mengandung kafein, justru bisa menarik cairan keluar dari tubuh. Sementara itu, jus,
apalagi yang mengandung gula tambahan, bisa membuat tubuh kehilangan cairan di tingkat sel. Banyak orang merasa sudah cukup minum karena sudah minum teh atau kopi, padahal tubuh mereka sebenarnya belum terhidrasi dengan benar. Justru ada yang merasa makin haus, lemas, atau cepat lelah setelahnya. Berbeda dengan air putih, yang langsung diserap tubuh dan mendukung fungsi penting organ-organ Anda. Jadi, meski Anda tetap bisa menikmati teh dan kopi, jangan anggap itu sebagai pengganti air putih. Air adalah kebutuhan utama, bukan pelengkap. Satu lagi kebiasaan yang banyak dipercayai tapi perlu diluruskan. Anggapan bahwa minum air saat makan bisa mengganggu pencernaan. Ini sebenarnya hanya mitos. Kenyataannya, air justru membantu proses makan berjalan lebih lancar. Ia membantu melembutkan makanan, mempermudah menelan, dan mendukung kerja lambung dalam mencerna. Tubuh kita pintar. Ia akan menyesuaikan kadar asam lambung sesuai kebutuhan. Jadi, tidak perlu takut air akan mencairkan pencernaan Anda. Bahkan, minum beberapa teguk air saat makan bisa mencegah rasa terlalu kenyang, membuat makanan lebih mudah turun ke lambung, dan membantu mencegah rasa mengantuk berlebihan setelah makan. Tidak perlu 1 gelas penuh. Cukup beberapa teguk air hangat atau suhu ruang saat makan sudah cukup memberi dukungan pada sistem pencernaan Anda. Terakhir, mari kita bahas kebiasaan yang tampaknya sederhana tapi berdampak cukup besar. Minum air dingin. Memang terasa menyegarkan, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan atau cuaca panas. Tapi tubuh lansia umumnya lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Air yang terlalu dingin bisa memperlambat pencernaan, membuat pembuluh darah menyempit, dan bahkan memicu rasa menggigil atau kembung di perut. Beberapa orang baru menyadari ini setelah mencoba beralih ke air suhu ruang. Meskipun tidak sesegar air es, tapi tubuh menerimanya dengan lebih nyaman. Tanpa perlu memanaskannya dulu, air langsung digunakan untuk melancarkan sirkulasi darah, mendukung kerja sendi, dan membantu proses penyerapan nutrisi. Dari 6 kebiasaan tadi, mana yang pernah Anda lakukan? Tulis di kolom komentar, sebutkan usia Anda dan dari daerah mana Anda menonton video ini. Pengalaman Anda bisa jadi pelajaran berharga bagi yang lain. Dan jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, mari berikan like dan silakan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti, agar kami bisa terus membuat konten yang bermanfaat dan berkualitas. Dan bila saat ini di dekat Anda ada segelas air, mari kita minum bersama sekarang. Karena terkadang, 1 teguk air putih bisa jadi awal perubahan besar untuk tubuh Anda sendiri.